Rasa bersalah, Hmm. rasa bersalah terhadap tubuh itu jarang kita ucapkan. Kita nggak pernah berterima kasih. Jadi ya bergetar jadinya Mi pada saat kita sentuh satu persatu tuh dari kaki sampai ujung kepala itu bergetar jadinya. Itu dulu deh Mi. Oke, sukses beli. Oke, siapa berikutnya? Monggo silakan. Kang Yoga, Pak Kak Jo. Nah, dulu ya, izin Oke, silakan Kak Jo. sharing, sharing sedikit aja. eh Merasa masuk ke titik damai sih, lebih ke damai ya. Soalnya saya sendiri pun eh kalau forgiveness itu memang sampai ke organ juga biasanya. Jadi minta maaf pada diriku pertama, terus minta maaf kepada organ-organ tubuh sih. Jadi tadi pas pas Mami kayak pandu gitu, masuk lagi ke titik damainya itu. Jadi terasa rileks banget, rileks, damai gitu. Kayak kusuk ya kalau dalam bahasa itu, gak kusuk, jadi damai banget. Kayak kembali di dalam kandungan gitu. Reborn. Seperti itu, Mami. Oke, Makasih. oke, thank you Kak Yo. Kang Yoga, mangga. Ulah malu eh boknya. Karena menangis itu kan wajar. Lelah itu boleh kok. eh, apa ya? Sebelumnya emang dulu 2 tahun mengikuti yoga ya salah satunya adalah ada, setiap beres eh, exercise itu diakhiri dengan eh, meditasi kayak afirmasi positif yang barusan dilakukan itu karena emang udah beberapa tahun mungkin ya hampir berapa ya hampir 6 tahun tidak dilakukan lagi gitu. Saya ngerasa bahwa eh, apa ya gitu. Jadi ngerasa ngerasa diri ini yang mungkin terlepas dari berbagai permasalahan, terlepas dari segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, baik itu kesehatan ataupun apapun, eh, sangat apa ya, sangat membantu sekali gitu, nih. Ya buktinya saya nggak tahu. Tadinya saya main apa nahan-nahan gitu kan kayak, Nggak gue bisa. nggak bakal nangis nih gitu kan. Ya kayak tadi saya bilang gitu kan, pas lagi nulis ya kertas kelima itu kayak ngerasa bahwa, aduh kok kayak tadi kayak Mbak Ayi bilang kok nyesek ya gitu kan. Itu dari pas nulis aja udah kayak ini mata itu kalau mata itu udah kayak oh gini gitu kan. Dan itu apa ya lebih ke ya kita nuangin di situ tuh ngerasa bahwa aku tuh pengen kayak gini gitu. Hmm, Tapi kok orang lain kadang kan kita pengennya orang lain dengar atau apa gitu kan nih gitu. Cuman hmm. ketika diungkapkan kan nggak mungkin juga kita ungkapin juga gitu. Nah itu pun ya sampai sekarang itu masih eh, sampai tadi lah sebelum hari ini apa beres itu masih 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 ganjel gitu kan. Jadi tulis. Cuman kayak barusan sedikit apa meditasi yang barusan itu ya alhamdulillah membantu sekali gitu kan karena apa ya yang saya rasakan ini eh, ya saya butuh ini gitu kan. Saya butuh terlepas dari beberapa tahun lalu saya lakukan mungkin tidak seperti ini. Kalau dulu melakukan meditasi pada saat yoga itu lebih ke exercise, kemudian meditasi ala kadarnya tidak menyentuh ke dalam hati gitu kan karena apa ya? Saya nggak tahu mau ngungkapin kata-katanya seperti apa yang saya rasakan saat ini ya. Saya terima kasih banyak karena apa?
saya malu sebenarnya kalau nangis gitu kan. Kayak tadi saya bilang, tapi kenyataannya mami jahat buat saya nangis. Terima kasih. Karena apa ya? Ada part yang memang sempat sempat Mami lewatkan karena itu pasti nanti akan menangis lebih dalam dan biasanya kalau sesi langsung itu Mami ungkapkan. Jadi terkadang kita lelah, ya kan? Kita menahan semuanya supaya kita mau nangis tapi nggak bisa nangis karena air mata itu kalah dengan lelahnya kita. Dan saat ini izinkan air mata itu keluar, simpan lelah itu. Cuman kalau online Mami Mami apa namanya lebih membatasi karena takut bereaksi. Jadi ada part yang memang Mami ini kan. Tapi nanti Mami apa namanya? Mami bikinkan rekaman suara kalau teman-teman mau mau melakukan sendiri karena nanti tata caranya juga juga Mami sharekan. Semoga bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang lain. Kang Yoga intinya begini, menangis itu bukan berarti kita kalah, tapi menangis itu terkadang kita nggak bisa nangis karena kalah dengan capek kita, kalah dengan kecewa kita. Jadi di sini makanya Mami bilang di sini adalah ruang untuk memberikan cinta ke diri kita, berbicara dengan diri kita. Thank you Kang Yoga. Oke, Mas Irwan atau Mas Gilang dulu atau Mas Hasan, Mbak Karyo, Akbar atau Ayi, siapa duluan yang mau mau bercerita how tadi kita melakukan berbicara dengan tubuh kita. Jangan bablas tidur ya. Mami tadi tidak memerintahkan tidur dan sengaja tidak saya kasih musik. Karena kalau dikasih musik langsung tidur itu masuk ke deepnya. Oke, Mas Gilang, Kang Gilang masih ada? Oke, sepertinya takutnya pada bablas. Oke, Mbak Karyo, monggo Mbak Karyo. Iya, ini selamat malam. Mohon maaf nih. Malam. Ininya, sorry ya, dimatiin aja ya. Ininya, Koncik, kok Mbah? ah, Man, daripada sinyalnya ini, monggo Mbah. iya, suaranya nggak bagus. Nggih. Ya, Mami, eh, untuk saya memang dalam beberapa bulan ini nyesek banget loh, Mi, ya. Nyesek banget itu. eh, saya rasanya tuh memberi lucu ya ini nih. Ada ipar yang hebat ini. Saya saya itu membelikan mobil ya supaya supaya bisa ada kegiatan gitu ya. Nah, waktu saya mau pakai, saya mau minta tolong. Jadi artinya dalam berapa tahun itu saya nggak pernah pakai, nggak pernah apapun. Nah kemarin tuh mau beli gorong-gorong, mau bukan ya bulan kemarin mau beli gorong-gorong kok kata-kata tuh nyelekit loh nih. Kenapa nggak pakai expandernya saja? Nggak ke saya langsung sih, ya sama yang kerja di saya yang dia bisa bawa itu. Pak katanya kenapa nggak pakai expandernya saja? Kok itu tuh sakit terbawa-bawa nih. Nah, eh, ditambah lagi dengan orang yang hadir di sini nih, eh, yang rasa segalanya saya penuhi gitu ya. Mau jadi raja kayak gitu ya. Jadi ngatur sana sini. Padahal saya udah bilang ini memang kita dua keluarga, jadi ya kita punya aturan masing-masing, kita menghormati kayak gitu. Dari awal udah kasih ya gitu. Eh, ini ada itu tadi. Jadi rasanya sek tadi eh, ke bawah-bawah gitu nih dan biasanya saya kalau tidur tuh benar-benar pada eh, ya sampai begitu tidur sampai ke delta itu tapi dalam beberapa hari ini kok dihantui mimpi-mimpi yang berarti memang nggak bisa tidur dengan ini. Nah, eh, saya bisa meneteskan air mata pada saat saya mengisi
ruang kemerdekaan tadi. Eh, ya benar-benar saya merdeka dan merdeka seperti Mami bilang, mau menulis apapun di situ dan pada saat kita relaksasi, ada momen memang saya kayak masuk di dalam satu lorong waktu kayak gitu. Dan itu gambaran-gambaran itu muncul ya sampai ada lorong waktu yang ya namanya kegelapan tadi. Dan di situ ada sesuatu yang segala mengerikan dan akhirnya saya pada saat releasing untuk memaafkan orang-orang yang membuat luka dan ini itu menjadi hidup di dalam apa di lorong waktu tadi eh, masuk ke dalam ruang yang lebih luas, lebih damai dan justru disitulah Mami eh, ya seperti yang lainnya ada air mata seorang laki-laki dan ya ini air mata yang apa ya eh, kelegaan yang bisa memaafkan dan bisa melepaskan semuanya. Itu Mami. Terima kasih. Nakario luar biasa. Mas Irwan boleh, monggo. Saya luar biasa, Mi. Dibiasakan untuk memasuki lorong waktu, Mami. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Irwan. Ayi mau testimoninya gimana? Mas Akbar, Mas Hasan, Mas Gilang, oh, sama terdistract suara lain. Oke, boleh. Oke, baik nanti testimoninya nanti. Baiklah, oke aman Mas Kang Gilang. Mas Bisa Hasan, bisa Ayi lewat mana sayang? ketikan, bisa lewat ketikan nggak nanti di grup? Eh, Diketikan saja. Baiklah, oke. Oke, terima kasih dan itulah ketika kita rutin melakukan pasti akan ada perbedaan sakit apapun ketika kita menyadari ketika kita minta maaf kayak tadi yang Mami ketika memegang perut itu kayak bergejolak kayak selama ini kita lupa nih protes dia ya kan kayak mata gitu kan berjam-jam dengan alasan pekerjaan alasan nulis deadline tugas numpuk ya kan langsung berjam-jam ngeliatin laptop lupa kasih waktu istirahat. Nah, tadi meluangkan waktu bagaimana kita berterima kasih meminta maaf dengan se pengen tanya dong. Mas Irwan, apa yang dirasa ketika ini Mas Irwan kok. Nah, apa yang dirasa ketika melihat kertas keburukan itu terbakar? Keburukan, ruang kegelapan dan ruang kemerdekaan itu terbakar. Apa yang Mas Irwan rasakan? Puasa. Udah nyala mic-nya, Kang. Mas. Oh ya, siap. Perasaannya waktu ngebakar tuh eh, terjadi kepuasan karena ada ritual berusaha membakar tuh seakan-akan di apa yang saya tuliskan tentang keburukan, tentang kegelapan dan yang itu salah langsung pergi. Terus dengan asapnya lalu diceburkan ke air menyatu seperti itu nih. Terus apa yang ada perubahan nggak air yang Mas Irwan minum? Apa yang dirasa setelah Mas Irwan minum air itu?
penuh dengan energi kebaikan dirinya Mas Irwan. Seperti minum air di mata air pegunungan yang ke tubuh kita tuh jadi seger. Set, ses, nyampe tuh. Dahsyat kan energi negatif, energi positif dalam tubuh kan. Nah, itu nih. Oke, Sangat. congratulations. Keren. Oke, Kak Yo, boleh Kak Yo? Terasa seger. Kayaknya nggak pengen tidur deh malam ini. Jadi sapam. Malam ini sudah ada orderan Mami Kak Yo untuk membuka bagaimana 2025 nanti. Apa Kak Yo ngelihat pernah melakukan hal ini pasti ya? Pernah, pernah. Ah, ah. Tapi agak beda sih. Kemarin pakainya yang itu poison pen therapy. Oke. Jadi ditulisan jelek-jelek terus disobek-sobek terus dibakar juga sih. Itu Nggak kalau ada. nggak salah sama Pak Vivi kemarin waktu itu. Hmm. Oh itu masuk ke Iya, apa namanya? Lebih ke terapi pain terapi kan? iya. Tapi kalau punya Mami kan lebih ada ruang-ruang gitu kan, ada ruangnya. Jadi berbeda sih, berbeda. Ya, cuman Apa yang belum ada minuman-minuman gitu kayak dukun aja. lah? Tapi kan sebenarnya kan bukan dukun ya. Kita Itu membahas bagus, bagus. Itu energi. Cuma, membahasakan. eh, ya kayak tadi kan si Mami sempat bilang ya, dari Dokter Emoto kan sebenarnya itu Yes, apapun doa yang bagus itu eh, kita resapin, itu kan jadi blessing juga sebenarnya. yes, that's right. Iya. Dan apa yang dirasa Kak Yu melihat kertas yang berisi ingin dilepaskan itu terbakar? Gimana, gimana, Mami? Kertas keburukan, kertas ruang kegelapan dan kemerdekaan itu ketika dibakar apa yang Kak Yu rasakan? Lebih plong sih, lebih plong. Jadi terasanya kayak plong gitu, kayak bebas gitu, kayak sudah lepas gitu. Sampai-sampai saya punya, tadi makanya aku cepet-cepet bawa ke kamar mandi. Karena tempatnya bolong, Baskomnya kurang gede ya. baskomnya bolong. Jadi mau nggak mau cepet saya bawa ke kloset. Oke, luar biasa. Thank you, Iya. Kak Yu. Oke. Kang Yoga. Mangga, Kang Yoga. Ya apa ya? Ya ketika pada saat tadi minum mungkin eh, ya ada rasa lebih ke apa ya? Lega mungkin ya. Satu itu lega. Terus yang kedua segar juga. Terus ketika pada saat dibakar ya saya mencoba mengikhlaskan sih istilah apa yang terkait masalah yang atau apa ya yang ketiga ya ketiga poin Hmm. tadi itu sih ini. Ya pasti untuk di awal karena baru baru pertama ya mungkin pernah teman-teman melakukan hal yang sama tapi di sini kenapa sih dibuat lebih detail part of partnya karena terkadang untuk kita mengatakan saya ini ganteng saya ini pintar itu kan narsis bukan tapi itu adalah imun terbaik untuk diri kita bagian dari rasa syukur. Boleh nanti dilakukan lagi di rumah. Kalau sekarang mungkin merasa kayak mencoba melepaskan. Kalau nanti sudah benar-benar merasa yang ketika misalnya, maaf Kang Yoga ya, kalau orang berbicara trauma bisa hilang, Mami mengatakan trauma tidak akan bisa hilang selamanya. Yang bisa kita lakukan adalah kontrol emosi. Nah, Mami adalah penyintas anxiety, dan ketika lewat di tempat yang membuat luka itu jantung masih nyis gitu. Tapi udah bisa tersenyum, oh tempat itu toh. Nah, disitulah titik melepaskan yang sebenarnya. Jadi bukan berarti kita melupakan semuanya, tidak. Tapi ketika kita tahu berhadapan dengan si pembuat luka, bahkan orang ketemu cuman, oh dia. Nggak lagi sakit nyesek di sini. Jadi kayak sakit, tapi karena kita sudah merelakan, sweetnya itu cepat. Nah itulah yang dinamakan freedom soul, itulah yang dinamakan bahwa kita sudah berhasil
memenangkan bahwa rasa sakit itu normal. Justru bagian terima kasih kamu mengkhianati aku ya. Jadi dari kamu aku belajar arti sebuah kesetiaan. Dan dari kamu aku berguru sakit untuk dikecewakan, jadi aku nggak akan mengecewakan orang lain. Nah, disitulah titik benar-benar yang namanya freedom soul. Luar biasa, nanti dicoba lagi, dilakukan. Dan mami pun sampai detik ini masih melakukan. Dan ketika melakukan tetap menangis. Oke, karena saya terlalu jahat dengan tubuh saya sering kali menyelesaikan tugas kuliah sampai jam 2 sampai mata melotot berjam-jam gitu. Oke, monggo kita dengar dari Mbah Karyo. Bagaimana? Apa sih Mbah yang dirasakan ketika kertas itu kebakar? Kemudian air itu diminum rasanya gimana? Iya, Mami. Jadi waktu eh, kertas ini saya nggak membakarnya, Mi. Saya Sobek-sobek. mensobek-sobeknya. Heeh. Heeh. Eh, Justru pada saat menyobek-nyobek ini rasanya tangan saya mau bergetar, dan waktu dimasukin di baskom dan saya masukin ke apa ke eh, kloset, Mhm. itu rasanya tuh kayak kayak eh, ada yang terikut gitu nih, dan setelahnya hatinya plong nih. Nah, untuk yang air minum ini memang ngerasa ada, ini air minum tuh sebetulnya ini tadi saya udah minum sebelum sebelum tadi di ini loh, Mi, di aliri energi loh. Artinya memang ada perbedaan ya, rasanya lebih lebih segar dan menyegarkan. Di sekarang ini malah benar, eh, kalau tadi pada saat relaksasi itu malah ngantuknya terbawa, sekarang malah jadi fresh gitu. Itu. Nah, Oke, luar biasa. Nah, kenapa sih memakai media air? Semua agama pakai air. Islam untuk wudhu juga pakai air, membacakan air doa. Nasrani juga pakai air untuk proses pembaptisan dan penyucian diri. Kemudian Hindu juga memakai air ketika melukat, ketika yang lainnya. Bahkan Buddha pun ketika Waisak juga harus mencari sumber air suci untuk menjadi air berkah. Nah, kenapa sih menggunakan air? Karena air adalah media terbaik. Dan biasanya kalau sakit pasti cukup kirim air, nanti mami doain. Gitu. Oke. Mas Hasan, Mas Akbar, Ayi, boleh mau testimoni kah? Apa sih yang dirasa tadi begitu dibakar? Pasti iya. Bahkan kalau ada ini sampai ada yang mual muntah, ya. Karena proses melepaskan itu bukan hal mudah. Proses melepaskan itu butuh keberanian. Oke, terima kasih teman-teman, luar biasa sekali, ya kan? Dan boleh mengatakan fotonya sudah ada yang dijejerin belum? Dikirim